وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما أما بعد. Pertama-tama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat bisa memasuki bulan Zulhijjah. Alhamdulillah saat ini kita sudah berada di tanggal 1 bulan Zulhijjah. Wasiat kepada diri kami dan juga kepada ummahat, para bapak-bapak semuanya, bahwa Nabi SAW bersabda, "Ma min ayyamin al-amalu salihu fiha ahabbu ila Allah." Tidak ada hari-hari yang amal soleh di dalamnya sangat Allah cintai min hadhihi ayyam, daripada hari ini, yaitu ayyam al-ashr, 10 hari bulan Zulhijjah. Bahkan para ulama mengatakan bahwa tanggal 1 hingga 10 Zulhijjah ini adalah hari terbaik dari seluruh hari di muka bumi, kecuali malam Lailatul Qadar. Nah, maka dari itu memasuki awal Zulhijjah ini, mari kita perbanyak taubatan nasuha, memperbanyak amal soleh, baca Al-Quran, bersedekah, puasa nanti pada Arafah. Bagi yang memiliki kemampuan, marilah kita beribadah kurban. Dan para ulama mengatakan salah satu sebab 10 hari Zulhijjah ini menjadi hari yang paling agung, karena di 10 hari inilah Allah kumpulkan berbagai syariat yang paling mulia. Di 10 hari inilah syariat-syariat itu berkumpul, seperti sholat, puasa, ibadah haji, ibadah kurban dan lain sebagainya. Maka kita bersyukur kepada Allah di awal Zulhijjah ini melalui asbab Yayasan Tahfidz Sabilah Rasyad, kita awali bulan Zulhijjah ini dengan sama-sama belajar di majelis ini. Semoga Allah berkahi majelis ilmu ini. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Bapak Ibu jamaah sekalian, sebagaimana tadi disampaikan oleh Pak Haji Sampurno Abdul Akbar, bahwa anak pribadi dengan yayasan ini sudah bagaikan rumah saya, Bapak Ibu. Bagi saya ini bukanlah yayasan orang lain, bukanlah tempat lain kita. Bagi saya yayasan ini, montok ini adalah rumah saya. Bahkan dalam hati kecil saya itu, sekiranya tidak ada rezeki saya lama di Jakarta Bogor itu, mungkin salah satu perjuangan dakwah saya diungkap. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang mutahabbin billah. Kita saling mencintai karena Allah. Berjumpa kita karena Allah. Berpisah pun kita karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu setelah sepekan lalu berjumpa dengan Abu Akbar di Bogor, saya sampaikan kepada istri, kita manfaatkan sisa umur kita untuk memperbanyak amal soleh. Maka saya izin, saya berangkat hari ini ke sini. Padahal sekarang akhir pekan ini anak-anak saya sedang ada acara tahunnya. Tapi saya bilang, insya Allah di sini jauh lebih manfaat keberadaan saya. Maka atas izin Allah kita dimudahkan hadir di sini. Alhamdulillah. Bapak Ibu gimana kabarnya? Sehat? Baru kali ini saya hadir, orangnya banyak sekali. Selain acara nikahan Mas Akbar kemarin, kalau itu banyak juga, tapi menghadiri acara nikahan. Nah, tapi kalau untuk kajian ini baru kali ini ya, sangat-sangat ramai, masya Allah. Bahkan kalau di pusat itu kadang nggak seramai ini, Pak. Nah, jadi ini sudah sangat ramai. Mudah-mudahan kesempatan mendatang
ada momen kita bertemu lagi lebih banyak lagi insyaallah. Dan semoga menjadi amal jariah Bapak Ibu yang hadir di pertemuan perdana ini insyaallah. Bapak Ibu yang saya hormati dan semoga kita mendapatkan rahmat dan ampunan dari Allah. Hari ini kita memohon hidayah dari Allah untuk sama-sama mempelajari satu tema yang penting dalam kehidupan kita, yaitu membangun rumah tangga, membangun keluarga. Yang ini merupakan salah satu amanah kita di dalam kehidupan. Alhamdulillah tadi Ustaz Arman Syah di awal sudah menyampaikan, membacakan salah satu ayat dalam Al-Quran yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ini menunjukkan betapa keluarga itu amanah yang besar. Bapak Ibu sekalian, kenapa kita susah payah ingin membangun rumah tangga, ingin mendidik anak? Kenapa kita harus capek-capek menyekolahkan anak di lembaga pendidikan Al-Quran, di tahun 1 Salsabila misalnya, di MIT 1 atau sekolah Islam lain? Kalau itu ditanyakan kepada kita, mungkin jawaban kita masing-masing berbeda ya, Bapak Ibu ya. Tapi anak ingin menyampaikan satu alasan yang hendaknya ini menjadi tujuan kita bersama-sama. Kenapa kita mendidik anak kita dengan pendidikan agama? Apakah Bapak Ibu tidak ingin bermimpi kelak ketika kita wafat, kita sudah meninggal, yang mengurusi jenazah kita adalah anak-anak kita? Kepingin nggak Bapak Ibu? Kepingin nggak ketika kita wafat, anak kita yang memandikan, anak kita yang menyolatkan, anak kita yang menguburkan, sendiri kita di dalam kubur, anak-anak kita terus berdoa, beramal soleh untuk kita. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan, "Idza mata ibnu Adam," dalam riwayat lain, "Idza mata insan," ketika seseorang itu wafat, inqata'a amal, maka terputus semua kesempatan beramalnya, illa min salasah, kecuali dari 3 perkara. Yang pertama, shadaqatun jariyah, sedekah jariyah, sedekah yang manfaatnya terus mengalir. Yang kedua, al-ilmu yuntafa'u bihi, ilmu yang manfaatnya terus berjalan. Nah, yang ketiga, jamaah sekalian yang kita sangat harapkan, waladun soleh yad'u lahu, ada anak soleh yang sepeninggalan kita dia masih teringat bangun malam mendoakan kita. Dan ini mustahil kita akan mendapatkan anak soleh kalau sejak kecilnya tidak kita didik dengan keimanan, dengan Quran, dengan pendidikan. Jadi sesederhana itu impian kita. Sebagaimana salah satu wasiat Fatimah binti Muhammad Rasulullah ketika ia berwasiat kepada suaminya Ali bin Abi Thalib. Di antara wasiat Fatimah sebelum ia wafat adalah ia sampaikan, "Wahai Ali suamiku, kelak ketika aku meninggal, mohon berkenan engkaulah satu-satunya orang yang memandikan diri." Coba bayangkan, ibu-ibu apa tidak mau ketika telah wafat, yang memandikan kita, memandikan jasad kita adalah suami yang kita cintai. Begitu juga bapak, anak-anak kita yang memandikan kita, bukan orang lain. Orang lain yang kita tidak kenal. Betapa bahagianya ketika momen itu tiba, anak keturunan kita lah yang mengurusi jenazah. Maka dari itu jemaah sekalian, itulah pentingnya kenapa kita harus sungguh-sungguh membangun rumah tangga ini.
mendidik anak kita menjadi anak yang soleh dan soleh. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, setiap kita keluarga ini punya mimpinya masing-masing. Ada yang mungkin mimpi duniawi, ingin jalan-jalan kemana, mungkin ingin punya apa. Tetapi kalau kita lihat dalam Al-Quran, apa sih sebenarnya yang Allah inginkan ada pada setiap keluarga kita? Maka setidaknya Bapak Ibu ada 4 yang harus ini menjadi mimpi setiap keluarga kita. Apa yang 4 itu? Yang pertama adalah menjauhi diri dan keluarga dari akhirat, sebagaimana dalam surah At-Tahrim. Hendaknya ini menjadi visi keluarga kita, Bapak Ibu. Visi kita hidup di dunia ini agar kelak kita terhindar dari api neraka. Maka keluarga kita harus kita jaga, jangan sampai bermaksiat, jangan sampai melakukan hal-hal yang membuat kita justru terjerumus ke neraka. Ibu-ibu, saya pesan ibu, kalau suaminya berangkat kerja, tidak mungkin ibu antarin ke depan pintu rumah, saling dengan suami kita. Dan saat suami kita hendak pergi meninggalkan rumah, titip pesan ke suami, Bang, ya Abi, cari harta yang halal ya. Jangan langkahkan kaki ke dalam rumah dengan harta yang membuat kita terjerumus ke neraka Allah. Sampaikan kepada suami, sampaikan kepada kepala keluarga kita bahwa kita sanggup menahan susahnya hidup di dunia, tapi kita tidak sanggup menahan beratnya api neraka kelak di akhirat. Bapak Ibu sekalian, kalau kita sekeluarga sudah punya visi terhindar dari api neraka, inilah yang membuat kita menjaga diri, bukan hanya dari perkara yang haram, atau dari perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang mubah, tapi bisa menggelincirkan kita kepada kemaksiatan. Yang kedua, Bapak Ibu sekalian, hendaknya menjadi visi rumah tangga kita adalah berkumpul bersama di surga. Kenapa Bapak Ibu? Karena kesempatan kita berkumpul di dunia ini amat singkat. Berapa usia kita paling banyak? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sampaikan, "A'maru ummati," sebagian besar umur umatku ini mah baina sittin ila sab'in, hanya berkisar 60-70 tahun. Coba Bapak Ibu, siapa sih yang kita sekarang duduk di sini orang tua kita masih lengkap? Mungkin sebagian besar orang tua kita sudah meninggal. Begitupun dengan anak kita, mungkin sebagian dari kita ada yang anaknya telah meninggal. Tersisa kenangan kita, tersisa kenangan Bapak Ibu. Mungkin saat ini kita hanya bisa ziarah kuburnya, mendoakannya. Tapi tidakkah kita ingin berkumpul dengan keluarga kita? Nah, visi rumah tangga yang Qur'ani itu adalah kita punya keinginan berkumpul di surganya Allah. Apakah mungkin? Mungkin. Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surah At-Tur ayat ke-21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walladzina amanu wattaba'athum dzurriyyatuhum biimanin alhaqna bihim dzurriyyatahum. Orang-orang yang beriman Bapak Ibu, yang keturunan mereka mengikuti mereka dalam hal keimanan, maka salah satu janji Allah adalah alhaqna bihim, Allah akan pertemukan mereka. Jadi syaratnya Bapak Ibu adalah kita harus didik anak-anak kita dengan keimanan. Itu yang membuat asbab kita nanti bertemu, berkumpul kembali di surganya Allah. Kalau orientasi hidup kita di dunia hanya supaya anak kita dapat pandangan sosial yang tinggi, dapat gelar, dapat kedudukan, itu tidak bisa menjadi asbab kita ketemu dengan mereka di surga. Tapi kalau kita didik mereka dengan keimanan, Allah janji kita akan bisa berkumpul bersama di surga. Itu yang kedua Bapak Ibu sekalian. Yang ketiga, salah satu visi rumah tangga yang Qur'ani itu adalah kita harus punya
ambisi untuk memiliki keturunan pewaris ketaatan. Memiliki keturunan pewaris ketaatan. Kita saat ini sangat sedih Bapak Ibu mendapati banyak keluarga-keluarga muda yang tidak mau punya anak, naudzubillah, atau ingin punya anaknya sedikit. Saya ketika ta'aruf dulu dengan istri saya, pertanyaan saya pertama Bapak Ibu adalah, apakah kamu ingin punya anak banyak? Itu yang saya tanya. Kata istri saya saat itu masih menjadi calon, insya Allah mau. Maka saya nikahi. Bukan karena saya ingin punya anak banyak, bukan itu. Karena Nabi SAW sabdakan, tazawwajul wadud. Nikahilah oleh kalian perempuan yang punya dua hal. Pertama al-wadud. Al-wadud itu buddha, kasih sayang. Perempuan yang lemah lembut berkasih sayang. Yang kedua, perempuan yang al-walud. Al-walud itu perempuan yang punya potensi punya anak banyak. Kenapa Nabi memotivasi kita menikahi perempuan yang punya potensi punya anak banyak? Terlepas dari takdir Allah, mungkin ada yang kita diuji dengan tidak punya keturunan atau keturunan yang terbatas, itu pada Allah. Tapi setidaknya kita punya niat untuk beranak banyak. Kenapa Bapak Ibu? Karena Nabi SAW sampaikan, fa inni katsirun bikumul umamu yaumil qiyamah. Karena kata Nabi, sungguh aku berbangga atas kalian pada yaumil qiyamah. Karena apa? Karena umatku yang jumlahnya banyak. Sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, mau nggak kita membuat Nabi Muhammad bangga? Mau nggak Bapak Ibu? Maka jadikan salah satu niat kita punya keturunan adalah agar membanggakan Nabi SAW. Yang dahulu ketika beliau hidup, yang beliau tidak bertemu dengan kita, beliau jauh hari sudah mengkhawatirkan kita. Menjelang wafatnya, yang beliau khawatirkan adalah umatku. Beliau korbankan jiwa raga beliau untuk apa? Untuk kita umatnya, untuk tegaknya agama ini. Apakah kita tidak ingin kelak yaumil qiyamah kita membanggakan beliau? Tidakkah kita ingin Bapak Ibu kelak yaumil qiyamah bisa bertemu dengan Nabi SAW? Kita berjumpa dengan beliau di Telaga Kautsar. Kita bertemu dengan para sahabat yang mulia. Tapi apa mungkin kita bisa menemukan momen itu kalau kita tidak menegakkan syiar Islam? Kita enggan menjalankan sunnah Nabi SAW. Maka niatkan Bapak Ibu punya keturunan dalam rangka supaya kita bisa mengamalkan sunnah Nabi SAW. Memiliki keturunan yang bisa mewarisi ketaatan. Nabi Zakaria alaihissalam dalam riwayat disebutkan 80 tahun, 90 tahun, 100 tahun beliau berdoa kepada Allah tanpa ada rasa bosan berharap ada keturunan. Nabi Zakaria hingga 80 tahun berdoa tiada henti untuk berharap apa? Berharap untuk mendapatkan keturunan. Dengan rendah hati Nabi Zakaria berdoa. Allah abadikan doa beliau di dalam surah Al-Anbiya ayat 89. Ini doa Bapak Ibu. Amalkan bagi yang ingin punya keturunan. Di dalam ayat tersebut Allah berfirman, Rabbi la tazarni farda wa anta khairul warithin. Wahai Tuhanku, jangan biarkan aku sendiri. Wa anta khairul warithin, sedangkan Engkau ya Allah zat yang sebaik-baik pewaris. Kita doa anak-anak kita yang mungkin telah menikah, kita doakan semoga mereka punya keturunan. Kita yang saat ini sudah berkeluarga, kita doa semoga Allah memudahkan kita memiliki keturunan yang banyak, yang soleh-soleh. Amin ya rabbal alamin. Kemudian yang terakhir adalah di antara visi rumah tangga yang Qur'ani, selain memiliki keturunan pewaris ketaatan adalah menjaga generasi yang depan. Tentu kita berniat memiliki keturunan yang banyak, tapi bukan sekedar keturunan yang banyak, tapi juga keturunan yang kuat Bapak Ibu.
yang tidak lemah. Allah firmankan dalam surah An-Nisa ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa yakhshal ladzina law taraku min ba'dihim. Hendaklah kalian khawatir law taraku min khalfihim, sekiranya mereka meninggalkan sesudah mereka apa? Zurriyatan dhi'afa, keturunan yang lemah. Khaufu alaihim, hendaklah mereka takut atas mereka. Nah, ini menunjukkan kita butuh mencegah generasi yang lemah. Dan Bapak Ibu sekalian, di majelis ilmu kali ini, di waktu yang semoga Allah berkahi, kita ingin fokus membahas dua hal ini Bapak Ibu, dua poin ini, karena tema kita tentang bagaimana mendidik anak, yakni memiliki keturunan pewaris ketaatan dan mencegah generasi yang lemah. Kita berdoa kepada Allah, semoga di waktu yang berkah ini Allah memberikan kita pemahaman, Allah menyirami hati kita dengan keimanan, dan Allah menetapkan hidayah atas hati kita untuk bisa kita amalkan sesudah ini. Amin Allahumma amin. Baik, sebelum itu kita lihat sedikit cuplikan video ini Bapak Ibu ya. Saya mohon izin untuk membacakan teksnya. Banyak orang seringkali beralasan, aku tidak bisa hafal Quran karena aku sibuk. Subhanallah, di hari kiamat nanti Allah akan hadirkan orang-orang yang lebih sibuk daripada kita. Dia punya anak 10, dia berhasil mendidik anaknya menjadi hafidh. Subhanallah. Banyak orang yang punya anak 1, 2 tidak bisa mendidik anaknya. Apa alasan kepada Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti? Ketika Allah bertanya, kalian mengatakan aku sibuk, aku tidak punya waktu. Apa alasan kita kepada Allah? Kita berkata tidak punya waktu ke masjid. Allah hadirkan, ini hambaku tidak punya kaki, rajin ke masjid. Apa alasan kita? Kita bilang tidak punya waktu baca Quran, ini hambaku buta, tidak bisa melihat, dia hafal Al-Quran. Mau kemana kita lagi? Maka benar firman Allah yang berbunyi, fa'aina tadhhabun, hendak kemana kita? Bapak Ibu sekalian, saat ini kita punya banyak alasan. Saya bekerja, saya tidak punya waktu, saya sibuk. Tidakkah kita malu dengan kondisi hamba-hamba Allah yang dengan kekurangannya masih bisa menyempatkan diri datang ke masjid, yang dengan keterbatasannya masih bisa membaca Al-Quran, bahkan menghafal Al-Quran. Nah, ini menyadarkan kita tentang pentingnya kita mendidik anak sesuai panduan. Baik. Poin yang pertama, sebelum nanti kita akan diskusi, bagaimana tips kita memiliki keturunan pewaris ketaatan. Saya ingin tanya dulu, Bapak Ibu pingin nggak punya anak yang menghabisi harta warisan? Pingin? Anak yang ngincer harta warisan, belum kita wafat aja udah nanya, Pak punya tanah mana aja Pak? Suka punya anak kayak gitu? Enggak. Di antara yang Al-Quran ajarkan, hendaknya kita menyiapkan generasi yang tidak sibuk ngurusin harta warisan, tetapi sibuk menjadi warisan ketaatan. Ada yang ingin punya anak yang mewarisi ketaatan itu? Ada. Bapak Ibu, coba mau nih, siapa yang ingin punya anak-anak yang mewarisi ketaatan kita? Ada. Oh, Masya Allah. Anda yakin semua mau ya? Atau adik-adik kecil aja angkat tangan di belakang. Mereka yang belum punya anak, masih anak-anak ingin punya anak, angkat tangan. Siapa deh yang ingin? Angkat tangan. Masih anak-anak. Semua kita ingin punya anak-anak yang bisa mewarisi ketaatan. Sebagaimana Nabi Zakaria berdoa, Rabbina tazarni fardan wa anta khairul waris. Apa tipsnya? Yang pertama, kita harus berdoa ya. Ciri
Sejati bahwa kita mencintai seseorang itu adalah mendoakan. Maka tadi Pak Haji Sampurno menyampaikan betapa dahsyatnya doa istri beliau, betapa dahsyatnya doa ibu beliau. Ini adalah hal yang kita amalkan. Para ulama terdahulu menjadi ulama yang terpandang itu bukan semata-mata karena karunia Allah kepadanya saja, tapi juga ada asbab-asbab melalui doa orang-orang yang mencintai. Bahkan Nabi Ibrahim ketika harus berpisah dengan ayahnya karena ayahnya masih menyebutkan Allah, Nabi Ibrahim mengatakan, wa a'tazilukum wa ma tad'una min dunillah. Dengan berat hati Nabi Ibrahim terpaksa meninggalkan ayahnya dan meninggalkan apa yang mereka lakukan dalam menyebutkan Allah. Tapi Nabi Ibrahim berdoa, asa anna akuna bi du'a'i rabbi syahida. Tapi semoga aku tidak akan kecewa berdoa kepada Tuhan. Inilah ciri cinta sejati Bapak. Kita harus introspeksi diri. Sudah seberapa sering kita mendoakan anak-anak kita? Sudah seberapa sering kita mendoakan suami kita? Sudah seberapa sering kita mendoakan istri kita? Saya selalu berpesan kepada istri saya, khususnya kalau saya safar keluar kota ini. Saya bilang, doakan saya. Doakan semoga saya bisa bertakwa kepada Allah, menjaga diri walaupun jauh dari keluarga. Ibu-ibu doakan suaminya, semoga suaminya dalam diri Allah. Bapak-bapak doakan Pak, setiap kali mau berangkat kerja titip mereka kepada Allah. Ada doanya Pak. Astaghfirullahaladzim la taubibu wa tabi'ah. Nanti saya kirim ya ke Pak Haji seksi supaya bisa kita amalkan bareng-bareng. Jadi saat kita hendak meninggalkan rumah, doa, ya Allah, aku titipkan istriku, anak-anakku kepadamu ya Allah. Zat yang tidak pernah menyia-nyiakan titipan. Jangan kita pergi-pergi saja merasa aman karena ada CCTV, merasa aman karena sudah ada pagar yang melindungi. Tidak. Sebaik-baik penjaga adalah Allah. Wallahu khairul hafidhah wa huwa arhamur rahim. Allah lah sebaik-baik penjaga dan Allah lah yang paling pengasih dari yang pengasih. Berdoa. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, kalau kita ingin memiliki keturunan pewaris ketaatan adalah kita didik mereka dengan keimanan. Didik mereka dengan keimanan. Ustaz Arman Syah, untuk pegang mushaf, nah diambil. Kita mau dengarkan di antara wasiat dari Luqmanul Hakim kepada anaknya, dan ini menjadi pendidikan iman. Bapak Ibu pernah dengar nama Luqmanul Hakim? Pernah ya? Pernah. Bukan soal Luqman dari wa idh qala Luqman libnihi. Kira-kira menurut Bapak Ibu, apa yang pertama kali Luqman didik untuk anaknya? Apakah ngajarin sholat? Ngajarin apa? Ustaz bacakan surah Luqman. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqman libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah. Pendidikan pertama yang harus kita upayakan untuk anak kita, bahkan sejak dalam kandungan, adalah pendidikan keimanan. Jadi Bapak Ibu jangan ngajarin yang lain-lain sejak dalam kandungan, ngajarin matematika gitu ya. Nah, 1+1 berapa nak? Pertama yang kita ajari adalah pendidikan keimanan. Itulah mengapa Bapak Ibu, syariat Islam ketika anak telah lahir, anak lahirnya dari rahimnya istri, yang dilakukan bapak-bapak ngapain Pak? Setelah anak lahir diapain? Diazanin kan? Diazanin. Bukan begitu lahir kita deklarasi. Anak lahir, nama saya Agus, kita bilangin ke telinga anak kita, anak Pak Agus, anak Pak Agus. Enggak ada. Justru begitu anak kita lahir, yang pertama kali kita lakukan apa? Mendidik iman, tauhid kepada mereka. Makanya kita perkenalkan mereka pertama kali lahir ke muka bumi ini, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, kamu lahir ini karena kemahabesaran Allah. Status kamu yang pertama kali di dunia ini adalah hamba Allah yang Allah titipkan melalui keluarga kecil kita ini.
Nah, itu hikmah syariat azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Berlinang air mata kita Bapak Ibu. Ibu yang baru melahirkan dalam kondisi lemah melihat bagaimana anak itu. Suami yang mengazankan dengan suara lirihnya. Belum lagi yang nggak pernah azan begitu ya. Lalu terbakar-bakar. Itu karena apa? Kita ingin memperkenalkan keimanan, memperkenalkan iman. Baik, dibaca artinya yang tadi Anda bacakan. Wa idh qala Luqman libnihi. Pakai mic. Dibacakan artinya. Mari kita simak sama-sama itu arti dari yang diwasiatkan Luqman kepada anak. Dan sungguh telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukur kepada Allah. Dan barang siapa bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya dia bersyukur untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa tidak bersyukur atau kufur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya Maha Terpuji. Yang berikutnya, dan ketika Luqman, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya, ketika dia memberi pelajaran kepada anaknya, wahai anakku, janganlah kau menyekutukan Allah. Sesungguhnya menyekutukan Allah adalah benar-benar kezaliman yang besar. Baik. Jadi Bapak Ibu sekalian, anak kita sejak kecil yang perlu kita didik adalah keimanan. Sejak dia masih kecil sampai dia di usia mumayiznya sekitar 7 hingga 10 tahun. Maka dalam sebuah hadis ketika Nabi berwasiat kepada keponakannya, sahabat Rasulullah, yakni Abdullah bin Abbas, Nabi bersabda, "Ya budak, inni u'allimuka kalimat." Nabi sambil memegang pundak Ibnu Abbas, yang saat itu menurut ulama usia Ibnu Abbas masih 10 tahun Bapak Ibu. Lihat, dialog Nabi ini kepada pemuda yang berusia berapa? 10 tahun. Ada anak-anak Bapak Ibu yang 10 tahun? Sudah ada? Atau lewat dikit ya? Nah, dialognya apa? Ya budak, inni u'allimuka kalimat. Wahai anak muda, aku ingin mengajarkan kepadamu beberapa kalimat. Kalimat yang pertama ini mendidik keimanan. Nabi bersabda, ihfazillah yahfazuk. Jagalah Allah, niscaya Allah menjaga. Lihat Bapak Ibu, ini dialog disampaikan kepada anak yang masih belia 10 tahun di usia mumayiznya dalam rangka mendidik iman. Nah Bapak Ibu sekalian, kita butuh lakukan sehari-hari kepada anak-anak yang masih kecil dialog keimanan. Dengan cara apa? Dengan cara selalu mengaitkan ini kepada Allah. Contoh, ini adik siapa namanya adik? Namanya siapa adik? Saya mau dengar namanya. Panggilannya Olen. Baik, Olen. Sebentar, Ustaz ada hadiah tadi untuk Olen. Apa ya hadiah buat Olen? Nah, ini buat sekolah ya. Ada tempat pensil dan ini mainannya. Nah, ya. Kepada Olenka ini, ya sama-sama. Nah, misalnya nih, Olenka minta sesuatu kepada ibunya, Bu, beliin sepeda. Kira-kira kita responnya gimana Bapak Ibu? Ini asumsinya ada duit nih, gitu ya. Ada duit, tapi anak kita minta, Bu, beliin sepeda. Apa yang kita lakukan biasanya? Bersabar. Apa? Bersabar. Oh enggak, ini ibu-ibu ini. Oleh karena kan anak. Ini pertanyaan untuk ibu, oleh kalau oleh minta ke ibu, nah ibu-ibu nih punya anak minta ke ibu. Kira-kira kita biasanya jawab gimana? Ada duit beli ya, beli ya Bu ya. Nah ini saya sampaikan gimana cara mendialogkan itu dengan iman. Ketika anak minta ke kita, titip pesan kan, oleh kita minta ke Allah dulu ya,
Ya Allah, berikan rezeki kepada ibu bapak Olenka, supaya dengan rezeki itu ibu bapak Olenka bisa beli sepeda untuk Olenka. Itu menyadarkan anak bahwa yang memiliki harta itu bukan orang tuanya, tapi Allah. Dicoba ya Bapak Ibu ya. Anak minta apapun kepada kita, jangan putus dengan langsung mengasihkannya, sehingga dia sadar orang tuanya yang berkuasa. Sehingga suatu saat ketika dia minta kita nggak kasih, dia kecewa. Tapi kalau setiap kali dia minta, kita sadarkan, nah udah doa dulu, ya Allah kasih rezeki. Itu mengingatkan mereka akan satu iman kepada Allah yang Maha Kaya. Saya punya kejadian menarik Bapak Ibu. Satu ketika saya masuk rumah, itu dapatin anak saya di pojok kamar. Ini misalnya kamar di pojok sana, kita kemari. Dia udah di pojok. Terus anak panggil, ngapain kakak? Lagi doa. Emang doa apa? Tadi kakak doa, semoga Allah kasih papi uang biar kakak bisa dibeli sepeda. Kayak gitu. Tapi siapa yang gak ternyuh Bapak Ibu mendapati anak kalau sudah sadar begitu? Adik-adiknya minta, beli ini, kakaknya ngingatin. Papi itu gak punya uang loh. Kita nyesek juga gitu ya. Adik-adik kalau mau minta itu doa dulu sama Allah. Akhirnya apa? Besok dia tanya ke saya, Wi, Allah udah kasih belum? Ya, tapi pertanyaan itu jauh lebih mudah kita jawab daripada kita cuma sekedar bilang aktor belum ngasih duit gitu. Tapi ketika dia tanya, Abi, Allah udah kasih belum? Kita bisa jawab apa adanya. Sudah, alhamdulillah. Tapi rezeki yang sekarang baru kita pakai untuk beli lauk yang di rumah. Kakak mau milih beli sepeda dulu tapi nggak makan, atau makan dulu tapi bersabar tunggu sepedanya? Nah, kan bisa gitu. Nah, ini pelajaran-pelajaran di dalam gimana? Ketika kita jalan-jalan Bapak Ibu, anak-anak lihat, oh itu apa, kok begini, kaitkan semua Bapak Ibu dengan Allah. Itulah ciptaan Allah. Kita sampaikan supaya apa? Anak-anak terkoneksi melihat segala sesuatu, sadar bahwa ini kuasanya Allah, sehingga mereka tidak mudah kecewa dengan manusia. Nah, Bapak Ibu sekalian, selain mendidik keimanan tadi, di antara berikutnya cara kita untuk memiliki keturunan waris ketaatan adalah dengan mengajarkan syariat. Mengajarkan syariat. Jadi lebih dahulu kita penting untuk mengajarkan syariat. Mendidik keimanan baru mengajarkan syariat. Di dalam surah Luqman itu urutannya yang pertama Luqman nasihati adalah ya bunayya la tusyrik billah, jangan sekutukan Allah. Baru kemudian wasiat untuk berbakti kepada kedua orang tua. Bahkan di ayat tersebut Luqman menyampaikan, sekalipun ya kalau orang tua itu mengajak dalam kemaksiatan, maka jangan ikuti mereka, tapi tetaplah pergauli mereka dengan cara yang baik. Nah, dia baik. Jadi baktinya kita kepada orang tua itu tidak ada putus. Nah, baru berikutnya nasihat Luqman itu adalah mengajarkan syariat. Nah, di antara syariat yang agung, nah, kalau kita berbicara syariat, maka syariat yang paling agung itu Bapak Ibu adalah syariat sholat. Dalam hadis disebutkan, muru auladakum bis-sholati wa hum abna 7 sinin. Perintahkan anak kalian sholat dan anak kalian sedang berusia 7 tahun. Wadribuhum, dan pukullah mereka kalau mereka tidak melakukannya. Wa hum abna 10 sinin. Ketika mereka sudah berusia 10 tahun. Jadi sebelum 10 tahun jangan main fisik ke anak. Tidak boleh. Dalam wasiat Nabi, kita harus mulai mengajarkan mereka di usia 7 tahun. Tapi mulai berlaku sanksi fisik itu ketika sudah 10 tahun ke atas. Nah, ini dalam rangka tadi mengajarkan syariat.
Dan yang terakhir bahasan kita Bapak Ibu sekalian tentang bagaimana kita mencegah generasi yang lemah. Pertama Bapak Ibu, supaya generasi kita ini kuat, mau tidak mau orang tua harus mencari harta yang halal lebih baik. Kita bersyukur, bahkan anak iri dengan Pak Haji. Di sini banyak tanaman-tanaman. Jadi kalau mau makan minum langsung ambil dari kebun sendiri Pak Haji. Ini jauh lebih kita tahu asal usul yang kita makan. Bahkan dahulu para ulama itu menghindari banyak beli-beli ke pasar. Saking apa? Saking ingin memastikan kehalalan dan kethayyiban. Tentu kita bertakwa kepada Allah sesuai kesanggupan kita. Bagi yang sanggup lakukan. Beli ayam sendiri, motong sendiri, nyembelih sendiri, ngolah sendiri. Tapi bagi yang belum sanggup, minimal kalau beli ayam itu tahu bahwa di tempat ini orangnya soleh, yang insya Allah kalau dia nyembelih pakai basmalah dan lain sebagainya. Kita berusaha mencari harta yang halal lebih baik, karena harta yang buruk apalagi haram itu akan mengalir ke darah anak kita, yang membuat kita dan anak keturunan kita sulit melakukan ketaatan. Di antara sebab yang membuat kita sulit untuk beribadah itu adalah adanya maksiat yang kita lakukan. Dan maksiat terburuk itu adalah dari makanan yang kita makan. Nah, maka kita harus memastikan berupaya mencari harta yang halal lagi baik. Yang kedua, memberikan pengalaman ketaatan. Nah, Bapak Ibu, insya Allah Bapak Ibu kita semua masih ingat Bu ya, punya kenangan masa kecil yang indah nggak Bapak Ibu? Punya ya? Saya dulu masa kecil Bu, ingat banget setiap kali mau sholat Jumat sama orang tua saya itu, apalagi kakek saya, itu selalu dititipin uang. Disampaikan apa? Ini nanti kalau sholat Jumat ke masjid ada kotak infak ya. Itu sampai sekarang saya keingat. Kalau mau berangkat sholat Jumat saya bawa uang. Itu apa namanya? Pengalaman ketaatan. Nah, itulah kenapa kita bersyukur sekali di Muntok ini ada. Udah mentok, betul-betul mentok lagi Pak ya. Di ujung Muntok ini masih ada lembaga pendidikan semacam Al-Saku, Mitsaku, yang sebenarnya yang paling terpenting adalah dengan anak-anak bersekolah di sini, mereka punya pengalaman ketaatan Bapak Ibu. Yang kelak mereka ketika sudah besar, tersesat sejauh apapun mereka dalam kehidupan mereka, ada satu hal yang membuat mereka restart balik lagi. Mereka ingat, dulu aku kecil anak soleh. Jadi mereka cepat baliknya Bapak Ibu. Tapi bayangkan kalau mereka anak-anak kecil tidak punya pengalaman ketaatan itu, la qadarullah ketika mereka dewasa tersesat, sulit mereka kembali. Sedangkan keingatan masa kecil itu jauh lebih melekat dibanding ingatan ketika kita masa tua. Maka dari Bapak Ibu sekalian, anak-anak saya saat ini pun saya masukkan itu ke tahun daerah Cibinong. Itu tujuannya apa? Supaya anak memiliki pengalaman ketaatan. Walaupun di rumah tetap kita ajak ngaji bareng, murojaah sama saya, sama istri saya, tapi mereka kita masukkan tetap di situ supaya mendapatkan apa? Pengalaman ketaatan. Bapak Ibu pasti merasakan ya, anak-anak itu kadang-kadang bilang, kata ustazah ini begini, iya Bu. Apa Bu biasanya anak-anak itu bilang? Yang mungkin agak mengejutkan Ibu itu apa kira-kira? Ada nggak? Mana mic-nya? Kasih mic-nya ke Ibu. Kita mau dengar pengalaman nyekolahin anak itu apa ya? Salah satu pengalaman ketaatan yang mereka ceritakan ke Bapak Ibu. Nah, Ibu mohon Bu, ada yang bersedia? Kasih aja. Ada Ibu? Mana Ibu? Nah, itu Ibu di belakang. Coba kita dengarkan. Pengalaman ketaatan apa yang dirasakan? Ya. Baik Ustaz, dulu waktu anak saya masih di sini, anak Dadina, itu pernah waktu saya marah-marah, dia langsung bilang, Mama, kata Ustazah, jangan marah bagimu surga.
La taghdab wa la tarjanna. Jangan marah bagi musuh. Kira-kira yang disampaikan anak itu benar nggak Bu? Benar. Benar. Bahkan saya sering menjadikan yang disampaikan anak itu tuh nasihat ke istri. Misalnya namanya ibu-ibu kan capek gitu ya. Jadi kadang-kadang mudah terpancing gitu ya, mudah terbakar gitu. Jadi ketika marah-marah, saya kadang nasihatin itu lewat apa yang disampaikan anak. Tuh kata anaknya tuh, taghdab wa la tarjanna. Jangan marah kemudian. Kadang saya bilang kalau memang sudah capek banget, diam aja dulu. Karena apa? Setiap perkataan kita itu doa bagi anak. Jadi misalnya Bu, anak itu cerewet banget, jangan bilang bawel. Enggak, bilang aja ustazah gitu. Anak kita jalan kemana-mana, mainnya nggak bisa dikontrol, bilang aja, Masya Allah ini ya, semoga kamu jadi tour guide haji. Marah kita boleh, tapi sampaikan dengan doa-doa yang baik. Jangan sampaikan yang buruk-buruk. Sebagaimana Syekh Abdul Rahman Sudais cerita, dulu beliau masa kecilnya melakukan kenakalan yang mungkin kalau kita udah emosi banget. Apa ini? Rumah beliau dulu didatangi tamu, ibunya nyiapin jamuan, makanan banyak. Apa yang dilakukan oleh Syekh Abdul Rahman Sudais masa kecil? Dia ambil pasir, makanan itu dikasih pasir, jadi kayak bumbu gitu. Gimana perasaan ibu? Nyiapin makanan buat tamu. Nah, ini kayak di dapur muda ya, menjamu tamu, udah disiapin makanan. Tiba-tiba datang anak kecil, dikiranya itu main-mainan, diambilnya tangan, ditaburinnya, wah ini bumbu ya, katanya. Kita datang lihat apa yang kita kira-kira respon kita gimana? Ibunda Syekh Abdul Rahman Sudais saat itu, Masya Allah, naik darah. Tapi lihat apa yang diucapkannya, disampaikan begini. Dilihat itu kaget, langsung nyuruh anaknya pergi kamu sana, biar jadi imam Masjidil Haram. Ya, diusirnya itu anak tapi dengan doa. Pergi kamu sana, jadi imam Masjidil Haram aja. Dan betul, Syekh Abdul Rahman Sudais menjadi imam Masjidil Haram yang sampai sekarang mungkin kita tidak bisa melupakannya. Jadi marah sekalipun sampaikan dengan kata-kata doa. Nah, baru yang terakhir, mengupayakan lingkungan yang soleh. Kalau kita ingin mencegah generasi kita lemah, kita butuh menghadirkan atmosfer kesolehan, lingkungan yang soleh. Bapak Ibu sekalian, adanya sekolah ini adalah alat bantu kita. Mungkin di rumah kita tidak bisa menjaga anak kita dengan lebih banyak karena kesibukan kita mencari nafkah. Maka jangan kita biarkan mereka dapat lingkungan yang buruk. Salah satu ikhtiar kita titipkan mereka di sekolah yang baik. Tujuannya apa? Supaya mereka mendapatkan lingkungan yang soleh. Selama ini Bapak Ibu, sebelum saya pindah ke Cibinong yang waktu dikunjungi oleh Pak Haji, itu saya tinggal di dalam pondok Bapak Ibu, dalam pondok. Ada satu kenikmatan yang kadang kita tidak dapatkan ketika tinggal di luar pondok. Apa itu Bapak Ibu? Kalau kita di dalam pondok, nyaris kita tidak mendapatkan lingkungan pemandangan orang-orang yang buka aurat sembarangan. Benar Bapak Ibu? Sedangkan kalau kita di luar, Masya Allah, godanya lebih besar. Di dalam lingkungan sekolah semacam Talmid ini, nyaris anak-anak kita tidak mendengar musik-musik yang melalaikan Quran mereka. Di lingkungan yang seperti ini mereka tidak mendengarkan perkataan-perkataan yang menjauhkan mereka dari ketaatan. Tapi kalau kita di luar lingkungan sekolah-sekolah yang Islam ini, na'udzubillah, anak-anak kita terpapar dengan kalimat-kalimat yang tidak baik, melihat orang-orang yang membuka aurat, yang ketika lingkungan itu terus berada di lingkungan mereka, sedikit demi sedikit dia akan terpengaruh. Na'udzubillah. Maka dari itu jemaah sekalian, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, kita butuh untuk mencegah generasi yang lemah ini dengan cara mencari harta yang halal, memberikan pengalaman ketaatan dan juga mengupayakan lingkungan yang soleh.
Baik Bapak Ibu sekalian, insya Allah ini sebagai pengantar. Nanti setelah ini kita diskusi ya, sebelum akhirnya kita akan tutup insya Allah. Baik, mungkin demikian dulu. Selebihnya Anda persilakan, mungkin dari Bapak Ibu ada yang mau disampaikan, ada yang mau didiskusikan sebelum nanti kita tutup bersama dengan doa. Dipersilakan Bapak Ibu. Jazakallahu khairan. Ya, mana ini bapak-bapak dulu mungkin, yang bapak-bapak yang muda ini, Masya Allah. Kita juga ingin belajar ini Pak. Jadi mungkin ada saran, ada pertanyaan, boleh ya, boleh disampaikan. Mungkin dari ayah bunda ada yang ingin bertanya, silakan bertanya kepada Ustaznya. Kira-kira apa yang permasalahan yang kira-kira kita butuh jawaban dari bapak ada nggak? Kalau boleh dari ibu juga jawaban. Kalau ada yang sudah tulis di mana gitu, kalau nggak tahu pertanyaan bisa ditulis, boleh. Silakan Bapak Ibu sekalian, ini jarang-jarang kita bertemu ini ya. Semoga ini jadi awal sekali bisa berjumpa lagi. Silakan, mungkin Bapak Ibu ada yang mau disampaikan atau ada yang mau didiskusikan, kita belajar bersama. Ada ibu-ibu, silakan Bu. Dari ibu. Pak Ustadz mau tanya, misalnya kita punya anak yang udah umur di atas 10 tahun ya, ke 12-13 tahun, namun karena kurangnya pendidikan orang tua, pada saat dia kecil itu pengalaman ketaatannya sama pendidikan keimanan itu tidak kita lakukan. Nah, pada saat dia udah umur 12 tahun sekarang, baru kita menyadari kekurangan kita tersebut, Pak Ustadz. Apa yang harus kita lakukan, Pak Ustadz? Apakah masih bisa kita memberikan pendidikan keimanan itu pada saat anak sudah tidak umur di bawah 10 tahun lagi, Pak Ustadz? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu atas pertanyaannya. Langsung dijawab saja. Oh iya. Pertanyaan Ibu tadi adalah bagaimana ketika kita punya anak yang sekarang sudah balik mungkin ya, sudah dewasa, usia 13 tahun, di mana kita sadar bahwa ketika masa kecilnya kita kurang memberikan pengalaman ketaatan, kemudian juga lingkungan yang baik untuk anak kita. Waiting for connection. Maka apa yang kita lakukan? Nah, yang pertama saya ingin sampaikan, kita bersyukur kepada Allah kalau kita memiliki kesadaran, keinsyafan akan kekurangan kita itu, Bapak. Karena banyak orang tua yang juga tidak sadar bahwa kita memiliki kekurangan dalam mendidik. Jadi ketika kita menyadari itu, maka kita bersyukur Allah masih memberikan kesadaran kepada kita. Selanjutnya, apa yang bisa kita upayakan? Yang bisa kita upayakan adalah sekarang ini untuk tetap mendidik mereka, mengajak mereka untuk berbuat yang baik. Ketika mereka sudah besar, maka cara pendidikan kita sebagaimana yang diwasiatkan oleh Ali bin Abi Thalib, ketika anak itu sudah mulai balik, sudah usia mudanya, maka pendidikan terbaik itu adalah dengan memperlakukan mereka bagaikan teman mereka. Jadi kalau usia 13 itu kurang lebih usia SMP gitu ya. SMP SMA itu jangan lagi kita perlakukan mereka bagaikan budak.
yang didikte, tidak bisa. Di usia mereka yang sudah balik, sudah dewasa, maka metode pendidikan yang terbaik itu adalah dengan menjadikan mereka sebagai sahabat, bertukar pikiran, meminta pendapat mereka. Tidak bisa kita dikte, kecuali untuk anak-anak yang masa kecil sampai dengan mumayiznya. Kata Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anak kalian sebelum masa baliknya itu dengan cara apa? Dengan cara memperlakukan mereka bagaikan budak. Budak itu memang harus didikte, dipaksa, disuruh. Tapi kalau sudah baliknya, sudah dewasa, tidak bisa dengan metode begitu. Semakin kita keras kepada mereka, semakin mereka akan meninggalkan kita. Kalau masih kecil tidak, dia insya Allah masih bertahan bersama kita. Tapi kalau sudah besar, kita kerasin dia kabur waktu itu. Maka tetap kita didik mereka, tapi dengan metode sebagai seorang sahabat. Kita sampaikan kepada mereka bahwa mereka kelak akan bertanggung jawab kepada Allah, bahwa mereka kelak akan berumah tangga. Kita sampaikan itu Bapak Ibu dengan cara dialog yang penuh hikmah. Adapun masa lampau yang kita penuh kekurangan, banyak-banyak bertobat kepada Allah, mohon ampun kepada Allah. Semoga dengan berbuat baik di masa ini, Allah akan mengampuni, memaafkan kesalahan-kesalahan kita di masa lalu. Wallahu a'lam. Baik, silakan Bapak Ibu yang lain, mungkin ada yang mau disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin agak nyambung dengan yang barusan kita jelaskan. Jika keinginan anak saya ini sering bilang gitu ya, kakak mau jadi ini. Tapi tadi saya katakan kakak kesini aja, kalau sama balik gitu. Nah, yang pertama, apakah memang kita dari kecil ini bisa kita arahin aja sesuai dengan keinginan kita, atau kita memang menunggu setelah saudari kan nanti ketika udah SMA ini kan mungkin pemikirannya akan berubah, mengikuti keinginan dia, atau kita mengarahkan sesuai dengan apa yang kita mau gitu kan. Bagusnya di usia dia sekarang ini mau masuk ke SD. Karena ketika kita ini nanti kakak ikut abang ke sini, maksudnya itu masuk pesantren ini, tapi kan kakak nggak mau, kakak mau ke sini, ingin jadi ini. Nah itu bagusnya gimana gitu, satu mengarahkan ya. Agar itu anak kita nggak suka dengan maunya kita, dia juga enjoy gitu menjalaninya. Terima kasih Ustaz. Baik, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu mohon izin ini, boleh tahu tidak ingin ininya itu apa? Kalau boleh, ya. Boleh. Anak saya ke sekolah di sini. Saya anaknya kan karena kakaknya ada di Jawa, jadi saya bilang nanti kakak ikut abang ke Jawa. Terus anaknya bilangnya kakak nggak mau, kakak maunya melanjutkan hafalan. Jadi nggak mau menghafal kitab, maunya menghafal Al-Quran. Kalau itu lingkungan di sini, menghafal itu. Iya. Baik. Sama Bu ya, saya ngerasain itu juga. Jadi anak saya yang pertama itu ketika awal masuk tahun itu kelas alif. Ketika dia masuk kelas 4, saya harus pindah. Saya pindah domisili sehingga terpaksa harus keluar dari tahun. Saat itu anak saya bilang gini, saya bilang ke anak saya, nanti masuk TK ya, TK umum gitu. Terus anak bilang gini, nggak mau. Kenapa nggak mau? Saya tanya. Dia kakak nggak mau kalau sekolah yang ngajar ibu guru. Kakak mau yang ngajar ustazah. Saya bilang kenapa harus ustazah? Iya, karena kalau ustazah itu ngajar Al-Quran, kalau ibu guru nanti ada joget-joget. Karena kalau di TK-TK umum di sana itu ada kan senam-senam gitu loh, ada ini. Satu sisi ya saya bersyukur gitu ya. Nah sekarang begini, tadi kan pertanyaannya gimana nih cara mendiskusikan itu ke anak. Nah yang pertama Bapak Ibu, di masa kecil anak itu kan suka berubah-ubah.
Tapi dari mana mereka punya referensi ingin jadi ini, ingin jadi ini? Referensinya itu adalah dari penglihatan dia, dari keteladanan yang dia dapatkan. Kalau dia bangga melihat kita orang tuanya, dia bangga melihat pengajarnya, tanpa diarahkan, dia pasti ingin jadi seperti orang tuanya. Dia pasti ingin menjadi seperti ustadz-ustadzah. Nah, itu namanya lingkungan yang baik, sehingga dia punya harapan seperti itu. Nah, dalam konteks ibu ya, khususnya tadi karena ini berkaitan dengan anak ya, yang satunya mau ini. Sekarang dilihat dari kemampuan kita gitu. Misalnya dalam kondisi anak kita ingin kita barengan dengan kakaknya, apakah memang itu lebih maslahat atau seperti apa? Sekiranya masih memungkinkan satu anak di sini, satu anak di sana, kalau itu masih memungkinkan dan tidak memberatkan, itu jauh lebih baik. Karena itu lebih mendekati dengan apa yang anak kehendaki dalam kebaikan. Nah begitu, kalau masih memungkinkan. Kecuali memang tidak memungkinkan lagi, seperti saya awalnya tinggal di Puncak, terus pindah ke Bogor kota. Itu kalau saya menuntut anak tetap sekolah di sana, saya ngantar bisa 2 jam perjalanan gitu ya. Udah pulang pergi udah kayak dari sini ke bandara gitu. Nah itu nggak memungkinkan. Nah kayak terpaksa. Tapi ketika pun keluar saya carikan ya. Sekarang anak-anak ustadz kita di Wadi Mubarak sana, kalau terpaksa harus pindah tugas, itu yang pertama kita cari itu adalah mana kaum terdekat. Kalau nggak dapat kaum terdekat, maka kita itu lebih memilih untuk mendidik anak sendiri di rumah daripada memaksakan mereka masuk sekolah yang tidak sevisi dengan harapan kita, yang tidak sesuai dengan lingkungan sebelumnya yang didapatkan oleh anak. Karena kasihan amalan yang sudah dia dapatkan, pengalaman ketaatan yang dia sudah dapatkan, tergadai dengan keterpaksaan kita harus menyekolahkan misalnya ke tempat yang mungkin visinya berbeda. Nah begitu itu. Nah ini gambaran sederhananya. Kalau masih memungkinkan kita upayakan, diupayakan. Di Wadi Mubarak itu kan posisinya di Puncak Bogor. Itu wali yang paling jauh ada yang dari Ciawi. Dari Ciawi itu berarti perjalanan kurang lebih 30 sampai 40 menit. Itu ngantar anak sekolah. Kalau di sini yang paling jauh dari mana? Berapa jam ya? Ada yang 1 jam setiap hari ngantar. Masya Allah, perjuangan ya. Lebih bagus lagi nanti tiap kecamatan buka. Jadi bisa lebih banyak gitu ya, bisa lebih banyak. Tapi sementara yang ada ini ya kita syukuri yang ada. Apakah di usia anak yang masih kecil ini kita ikuti kemauannya? Nah kita ukur kemauannya ini kemauan yang sesuai dengan syariat atau tidak, sifatnya mubah atau tidak. Kalau yang sifatnya mubah itu memang sebaiknya kita nggak ngasih pilihan. Contoh masalah makan, yang terlalu banyak ngasih pilihan, nanti anak itu jadi pilih-pilih makan kan gitu. Masalah pakaian. Tapi kalau hal-hal yang sifatnya sesuai dengan syariat, itu justru harus kita dorong. Misalnya kita dapatin anak kita lagi pingin ngaji, kita satu sisi pingin ngajak dia jalan-jalan, dia lagi pengen ngaji, lebih baik kita berkorban untuk memberikan kesempatan dia ngaji dulu, setelah itu baru jalan-jalan. Nah ini gambarannya. Nah kira-kira dari gambaran ini, nah, khusus untuk ibu tadi, masih memungkinkan diupayakan atau memang sudah sangat berat ya? Boleh menjawab atau nggak apa-apa di belakang layar gitu ya. Iya, walaupun muda aja. Tapi memang itu dilema Bu ya. Tugas kita memang tadi mendidik keimanan dan lain sebagainya. Kalau kita mampu kita upayakan. Kalau kita tidak mampu ya kita butuh partner yang mendukung. Salah satunya adanya sekolah-sekolah tadi. Nah ini salah satu ikhtiar supaya kita tidak melalaikan pendidikan kita. Wallah. Baik, yang lain ada Bapak Ibu? Ada. Ya, silakan. Ya, Assalamualaikum Ustaz.
Selama anak saya di sini sekitar 4 tahun, dari umur 3 tahun sampai sekarang 7 tahun, saya itu selalu bertanya dalam diri saya, apakah pada akhirnya memang anak kami ini akan menjadi seperti ustaz-ustazah di sini, mengajarkan dakwah dan seterusnya. Karena kan dalam keluarga kami memang belum ada yang jadi ustaz-ustazah di keluarga. Jadi kami backgroundnya misalkan di BUMN dan seterusnya. Nah, mohon penjelasannya, apakah bisa juga seiring misalkan dia tetap habisnya ada banyak keinginan, terus juga bisa menjadi ahli dokter, ahli bagian dan seterusnya. Terima kasih. Nah, ini Bapak Ibu pertanyaan bagus sekali. Apakah kalau kita belajar di ta'ud, ini nanti anak itu jadi ustaz-ustazah semua? Maka jawaban saya tidak. Tapi memang marhalah tahapan belajar itu penting kita awali dengan pendidikan Al-Quran. Penting kita awali dengan pendidikan Al-Quran. Sekarang di Indonesia kita ilmu itu seolah terbagi-bagi gitu Bu ya. Kalau belajar ini jadi tokoh agama, padahal tidak harus. Sekarang kita lihat ulama Islam, kita kenal Imam Asy-Syafi'i. Imam Syafi'i ini kita kenal sebagai tokoh apa Pak? Kalau dengar nama Imam Syafi'i ini yang lengket di otak kita apa? Mazhab ya, fikih ya. Beliau tokoh fikih, tapi beliau hafal Quran. Baik, kita dengar nama Ibnu Sina. Apa yang terlintas di pikiran kita? Ahli kedokteran. Tapi beliau hafal Quran. Imam Al-Ghazali, apa yang terlintas di pikiran kita? Mungkin tasawuf, tazkiyatun nufus, tapi beliau hafal Al-Quran. Jadi ulama terdahulu akan sampai di titik spesialisasinya, tapi diawali dengan apa? Dengan pendidikan Al-Quran. Jadi bisa saja anak kita besar menjadi insinyur, menjadi kedokteran, tetapi kita kepingin ada dokter-dokter yang mereka punya hafalan Quran, sehingga ketika bermuamalah dengan pasien, dia bermuamalah secara Qurani, bukan transaksi materi. Bapak Ibu sekalian, pimpinan kita Ustaz Yahya, Masya Allah, beliau tahun lalu berziarah ke Mesir, mendapatkan satu pondok. Pondok itu gratis di Mesir, di mana pengurusnya itu 40 orang, semuanya adalah hafid, doktor dan sekaligus dokter. Terbayang ini, pondok dikelola oleh doktor sekaligus dokter, hafiz Al-Quran, luar biasa. Di Madinah ada seorang syekh ahli qiraah di Madinah, ngajar di Masjid Nabawi. Beliau ini adalah seorang dokter, punya rumah sakit, tapi hafal Al-Quran. Apa kita tidak ingin begini? Apa bedanya? Kalau kita mendatangi dokter-dokter yang hafal Quran itu, sejak awal kita datang, nggak langsung nyodorin resep obat dulu, enggak. Yang pertama kali datang, langsung diwasiatkan, sudah doa kepada Allah, sudah benahi sholatnya, diwasiatkan begitu. Karena pada hakikatnya yang memberikan sakit itu siapa? Allah. Dan Allah yang paling berkuasa mengambil penyakit kita. Nah, seringkali kita sakit. Kalau kita sakit, yang paling pertama kali keringat apa Bu? Kita sakit nih. Apa yang keringat? Godrek. Ini kita lagi bermasalah di akidah ini. Bu, lagi jalan Bu. Lagi jalan, jatuh kita. Sendal kita yang tumit itu patah. Apa yang pertama kali teringat oleh kita? Mana toko sendal? Habis garam di dapur. Apa yang pertama kali teringat oleh kita? Warung ibu buka gak ya? Ini berarti ada masalah dalam keimanan kita. Kita kepingin kalau ada dokter-dokter yang hafal Quran, insinyur yang hafal Quran, melakukan sesuatu perspektifnya Quran. Kalau kita habis bahan dapur itu, yang pertama kali kita ingat Allah, ya Allah, mudahkan ya Allah supaya dapat racikan
apa nih, bahan-bahan sayur yang halal dan baik. Putus sendal kita, yang pertama kita ingat Allah, ya Allah, semoga ada waktu sendal yang kita. Ketika kita sakit, yang pertama kali kita ingat Allah, ya Allah, maafkan dosa-dosaku ya Allah. Jadikan sakitku ini penggugur dosa. Ya Allah, berikan kesembuhan. Yang pertama kali teringat adalah Allah dulu, baru yang lain. Ikhtiarnya kita berobat wajib, tapi keyakinan pertama yang menyembuhkan kita bukanlah obat itu. Nah, kita ingin punya yang ahli matematika, tapi hafal Quran. Apa sih bedanya arsitektur, seorang arsitek dari belakang umum sama yang Quran? Bedanya kalau mau membangun bangunan, orang yang punya perspektif Quran itu kalau membangun, dia pikirkan di mana letak masjidnya. Ya enggak? Karena dia mengagungkan agama ini. Kalau membangun itu, diusahakan masjidnya yang paling mudah diakses. Sekarang kita kalau ke mall-mall itu masjid di mana, Pak? Di kolong-kolong AC. Coba tanya. Ini musibahnya. Kalau banyak ahli-ahli ilmu tidak memiliki Quran. Jadi di masa kecil anak-anak kita diajari mereka Quran. Sebagaimana perkataan itu mengatakan, "Allimu auladakumul Quran wal Qur'ana yu'allimuhum." Ajari anak kalian itu Quran, niscaya Quran akan mengajarkan mereka segala sesuatu. Buku di sekolah kan sudah ngajarin Quran. Nah, tugas kita di rumah itu mendampingi Bapak Ibu. Mendampingi mereka, mendampingi murojaah mereka, mengingatkan mereka. Sesekali buka terjemahannya, Bu, kasih tahu. PR berat kita itu kan kalau kepada anak itu nyeritain, ya. Bapak-bapak sering ya nyeritain anaknya. Kalau anak mau tidur itu kadang minta cerita ya. Saya aja sampai capek juga, Bu. Anak ada 4, masing-masing minta cerita. Pertanyaannya, bahan cerita kita habis ya? Habis ya? Enggak, Bu, enggak. Gimana cara kita? Ambil aja dari juz-juz amma itu. Ada surah namanya Al-Lahab. Isinya cerita Abu Lahab. Ibu baca artinya, ceritanya itu ke anak. Dek, Kak, udah hafal surah Al-Lahab ya? Iya, kenapa Mi? Nah, surah Al-Lahab itu cerita tentang pamannya Nabi. Namanya Abu Lahab. Oh, paman Nabi ada yang mau Abu Lahab? Ada. Nah, ini ceritanya. Ceritain aja, Bu, nggak akan habis tuh. 30 juz. Asalkan kita mau meluangkan waktu, baca aja dikit, setelah itu ceritakan. Pakai gaya kita aja. Jadi Abu Lahab itu kejam banget sama Nabi. Sampai Abu Lahab dicela oleh Allah. Tabbat yada Abi Lahab wa tab. Celaka Abu Lahab. Secelaka-celakanya. Memang Abu Lahab ngapain, Bu? Nah, kenapa Abu Lahab sampai dicela? Apakah Abu Lahab tidak kasih makan? Kan kita bisa cerita. Ambil aja dari bersama. Itu tugas kita di rumah. Kalau bisa jangan sampai sini sudah belajar Quran di rumah kita nggak belajar Quran lagi. Ceritanya tentang cerita Superman, ceritanya tentang Upin Ipin, ya sulit lah. Kalau di sini udah belajar Quran di rumah kita ceritakan, usahakan ambil dari Quran. Yang lain-lain yang tambahan sedikit-sedikit. Jadi Bu, jawabannya nggak apa-apa. Masa kecil mereka belajar Quran. Adapun nanti mereka besar dari insinyur dan yang lain-lain, kita butuh ada bidan yang hafal Quran. Kita butuh ada yang tukang masak hafal Quran. Nanti insya Allah dapur bunda kita tingkatkan standarnya, Pak ya. Yang jadi tukang masak minimal hafal Al-Quran sampai Anas. Yang nggak hafal Quran nggak boleh terjadi. Kita kepingin ada yang pesan Al-Quran, Bu, yang buat Al-Quran sambil ngaji alam nasyrah kata sadaqah wa wada'na 'anka wizrak. Yang minum itu enak. Karena apa? Al-Qurannya dizikirin. Jangan sampai yang buat itu sambil menunggu kan. Pesannya terusnya datang terus tiap hari. Sampai juga hari ini. Akhirnya Al-Quran itu awalnya mana sih dipasang? Karena dimarahin. Kita pengen yang tukang-tukang bersih nanti di sini hafal Quran. Minimal Al-Fatihah. Apa sebenarnya?
Supaya apa? Supaya yang kerja itu juga zikirnya Quran. Nanti bapak ibu di rumah merekrut pembantu buat standar ya. Minimal apa surah An-Nasr sampai An-Nas. Supaya apa? Kita ingin anak kita yang dampingi di rumah merupakan orang yang tahu Quran. Supaya tidak sembarangan. Bismillah ya. Semoga anak keturunan kita apapun profesinya ke depan, tapi Allah kuatkan dengan fondasi Al-Quran. Allahumma amin. Baik, alhamdulillah ini waktunya sudah sampai jam 10 ya. Walaupun tadi kita ada diskon setengah jam. Jadi sebenarnya haknya ini masih ada ya. Tapi tidak apa-apa, kita persilakan. Kalau masih ada, tafadhol. Kalaupun tidak ada, kita cukupkan. Nah itu ada bapak, masya Allah. Ini kita sangat senang ya kalau ada bapak-bapak yang menyampaikan ya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya akan membangun anak pertama sama anak kedua. Biasanya kelakuan anak yang kedua ini lebih manja atau lebih. Saya pengen tahu anak kedua ini kalau saya baca itu saya dianggap skizofren seperti itu, kelakuannya seperti itu. Apakah kiat-kiatnya untuk mengajari supaya berjalan dengan baik? Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan bapak ini memang fakta ya. Anak kedua itu sering unik ya Bu ya. Ada yang punya anak kedua Bu ya. Apalagi kalau punya anak ketiga. Yang kedua ini bisa serba salah gitu. Ya, mungkin secara alamiahnya karena kalau anak pertama itu kan senang banget lah ya, baru perdana punya anak ya. Jadi sangat diperlakukan. Kalau anak kedua ini pakaian sisa-sisa yang lama. Semuanya serba ini anak kedua ini. Baik. Tapi kita fokus ke pertanyaan beliau. Apa yang bisa kita lakukan untuk anak kedua? Yang pertama dalam mendidik itu memang kita butuh adil kepada anak. Adil itu mulai dari perhatian kita. Bahkan istri saya sendiri Pak itu menasihati saya juga untuk supaya saya memperhatikan anak kedua. Karena memang anak kedua ini seringkali kita terlupa. Maka kita mulai dengan yang pertama adil untuk memperhatikan mereka. Contohnya apa? Ketika mereka ingin menyampaikan sesuatu, bertanya sesuatu, minta sesuatu, kita butuh mengondisikan diri untuk memperhatikannya secara penuh. Bapak itu misalnya lagi main HP, lagi kerja, lagi menghubungi saudara. Anak yang pertama maupun yang kedua manggil kita. Kalau bisa merespon anak itu, HP kita taruh dulu Pak. Tatap matanya dengarkan, kenapa? Biarkan dia cerita sampai puas. Baru kita tanggapin, setelah itu kita sampaikan. Ya sudah, tadi izin ya, bulan ini kerja, baru kita lanjutkan. Perhatian ini penting kita lakukan secara adil. Nah, Bapak Ibu sekalian, anak pertama dan kedua tengkar. Apa yang harus kita lakukan? Contohnya, ada anak pertama, misalnya mukul anak yang kedua, yang nangis anak yang kedua nih. Maka yang harus kita lakukan, jangan buru-buru memarahi anak pertama, tidak. Yang perlu kita lakukan adalah langsung merangkul korbannya dulu. Yang pertama tadi atau yang pelakunya itu kita biarkan dulu. Kebanyakan kita udah langsung merangkul korban, tapi marahin dulu kan. Udah capek ini, udah kapok, jadi itu udah berhenti nangisnya. Iya kan? Enggak, ke depan Bapak Ibu, kalau ada anak kita tengkar, perhatian kita pertama adalah kepada korban. Langsung rangkul yang korban, bawa dia pergi, kasih dia. Yang salah nanti dia mikir dia, kok aku dianggurin ya. Nanti dia akhirnya baik sendiri. Nah, kemudian kalau kita mendapati ada yang berantem tadi. Nah, kita juga harus sadar ketika ada anak-anak melakukan ulah, itu sejatinya adalah upaya mereka untuk mendapatkan perhatian lebih dari kita.
Memang kita kurang memperhatikan mereka dan mereka belajar. Bapak ibu baru memperhatikanku kalau aku buat masalah. Akhirnya mereka buat masalah terus. Karena hanya dengan seperti itu dia mendapatkan perhatian walaupun dimarahi. Jelas ya Bapak Ibu kan? Jadi supaya mereka tidak berulang, kita harus banyak-banyak ngasih perhatian. Ini SOP-nya ya, standar operation-nya Pak. Kalau baru sampai rumah, nah kita tanya Pak Haji dulu. Misalnya lagi banyak anak-anak, ada istri. Baru sampai rumah, tok, assalamualaikum. Yang pertama kali siapa? Bapak-bapak gitu. Kalau pertama kali masuk rumah, yang pertama disapa cari siapa? Itu membuat istri marah. Ya enggak? Iya, jangan begitu. Pertama kali kita masuk rumah, assalamualaikum. Coba cari Pak, sekecil apapun hal yang bisa kita apresiasi itu istri. Yang pertama kita cari adalah istri kita. Sekalipun kita lihat anak-anak sudah berlarian di belakang kita, tapi perhatian kita pertama wajib ke istri. Tok, assalamualaikum. Lihat rumah berantakan, tapi lihat ada masakan. Langsung panggil istri, Masya Allah, ini solihah sudah siapin makanan. Yang berantakan jangan diomongin rumah. Salingin istri, peluk dia, kecum dia. Setelah itu anak-anak udah kumpul, baru sapa anak satu-satu. Gitu ya. Jangan sampai rumah jadi polisi. Anak mana? Rumah kumpul, rumah minum. Mana makan? Itu yang istri capek seharian, aku capek. Nah itu SOP. Jadi begitu sudah istri dulu, baru menyapa tadi anak-anak. Kita kalau pertama kali sampai rumah, nih khususnya bapak-bapak ini, usahakan tidak pegang HP 1 jam pertama. Usahakan begitu sampai rumah, hidup kita memang untuk rumah. Jangan sampai istri kita ngeluh, ini dari tadi udah kerja baru sampai rumah kerja juga. Jadi berikan quality time pertama untuk nyampe rumah. Tapi kita sendiri dulu, kita sapa semua. Anak kita satu-satu tanya, gimana tadi? Ketika anak pulang sekolah dulu, Bapak, jangan ditanya tadi nakal apa enggak. Jangan. Yang pertama kita tanya anak kita, gimana hari ini kakak senang enggak? Tanya perasaan dia. Gimana hari ini teman-temannya pada masuk enggak? Ada yang sakit enggak? Ada yang sakit nih. Sebulan kita doain ya Allah, semoga Allah beri kesembuhan ketulannya. Kita tanya perasaan dia sekolah itu gimana. Nah masalah pelajaran nggak usah ditanya dulu. Karena apa? Karena jangan sampai dia di sekolah tertekan, di rumah tidak tertekan. Akhirnya yang murojaah, akhirnya ibu-ibu nggak list kan ibu kan? Kenapa ibu nggak list? Karena dia ngerasain tertekan oleh anak. Makanya diperhatikan dulu perasaannya. Udah cukup perasaan yang terpenuhi, baru tanya, Dek, kita ngaji deh yuk. Tadi mau ngaji gimana? Dek, sini deh, kita sambil ngaji, lihat ikan-ikan nih. Nah, misalnya begitu ya. Tapi sebelum itu kita perhatikan dulu perasaannya secara penuh. Gini kan, anak pertama, anak kedua, anak ketiga. Capek nggak? Belum capek Bapak. Tapi itu harus kita lakukan. Dan mendidik anak itu Bapak Ibu tidak lama. Kewajiban kita mendidik anak hanya sampai usia baliknya saja. Khusus anak perempuan sampai kita menikahkannya. Nah maka khusus kalau kita punya anak laki-laki, nah itu ada anak laki-laki dia di belakang Ustaz Ahmad, Ustaz Armansyah, sampai Ustaz Dadang ini. Ini Pak, sesulit-sulitnya kita mendidik itu cuma sampai baliknya. Setelah dia balik dalam syariat Islam sudah lepas kewajibannya. Karena orang yang balik itu sifatnya mukallaf, dia sudah terbebani taklif syariat. Makanya dulu kita kecil kan dibilang Pak Haji ya, kalau udah balik itu, harus sholat tuh, nanggung dosa sendiri. Kan gitu dulu pesan orang-orang tua kita. Memang benar. Nah makanya dari itu kita harus bersabar karena masa kecil ini nggak akan terulangi lagi bagi mereka. Sekarang Pak, mertua saya itu punya anak 5 udah berarti.
Cepat banget waktunya. Mereka bilang, ya Allah, dulu anak masih kecil-kecil, sekarang satu pun nggak ada anak di rumah. Yang satu udah nikah, yang satu udah kerja di luar kota, yang dua udah kerja juga, yang satu mondok, nggak ada anak di rumah. Oh, tinggal satu, udah nggak ada ya? Oh, tinggal satu. Anak itu sama kita, ibu ada juga ya. Udah nggak ada tuh ya. Udah dua-dua nikah. Rasanya ingin mereka bayi lagi tuh ya. Ingin mereka kecil lagi. Makanya ini nggak lama Bapak Ibu, nggak lama. Nih tipsnya yang terakhir. Kalau anak minta perhatian, istri minta perhatian, atau sebaliknya suami minta perhatian Bapak Ibu, selalu bayangkan, bisa jadi ini kesempatan aku terakhir memperhatikan dia. Selalu bayangkan, bisa jadi ini kesempatan terakhirku melayani suami. Bisa jadi ini kesempatan terakhirku untuk menyayangi istri. Bisa jadi. Jadi kalau suami minta apa-apa, upayakan itu. Pak, istri minta apa-apa, Pak, selagi kita masih sanggup gak melanggar syariat, Pak, upayakan. Saya pekan ini itu lagi berkabung. Ada teman saya, Ustaz Zakaria, beliau di Madinah, baru ditinggalkan oleh istri beliau. Yang membuat anak sedih adalah beliau ini sudah 5 tahun berkeluarga, baru punya anak di kaki kelima. Ketika bayi itu sudah lahir, bayinya perempuan, dinamakan Khadijah Qudsiah. Ketika bayi ini lahir, istri beliau pada Allah menderita sakit paru-paru, akhirnya langsung masuk rumah sakit. Jadi nggak sempat menyusui. Singkat cerita, sesudah berapa pekan di rumah sakit, tibalah masa sehat. Istrinya tadi bilang ke teman saya Ustaz Zakaria, Bi, aku ingin segera pulang. Ingin apa? Ingin menyusui anak. Akhirnya suaminya karena tidak terlalu peka, biasanya penyakit suami ini gak peka Pak ya. Akhirnya slow aja gitu. Tapi istrinya ingatkan lagi, aku ingin segera pulang, ingin menyusui anak. Ya alhamdulillah diurus, langsung pulang. Apa yang terjadi Bapak? Yang membuat saya nggak bisa nahan dari bekerja. Begitu sudah pulang, dia bersuci karena sudah selesai nifas. Setelah itu dia susui anaknya. Setelah dia menyusui anaknya di hari itu, malamnya dia wafat. Sakit paru-paru, sudah dinyatakan sehat, pulang ke rumah untuk menyusui anaknya. Begitu selesai menyusui anaknya, wafat, meninggal. Coba bayangkan. Allah masih kasih kesempatan dia untuk menunaikan tugas keibuannya, yaitu menyusui anak, walaupun beberapa tetes. Bayangkan Pak, usia kita nggak ada yang tahu. Orang tua kita kalau masih hidup Pak Ibu, minta tolong kita, selagi kita mampu lakukan. Jauh orang tua kita, bilang aku kangen sama kamu, datangi Bapak Ibu, tinggalkan semua urusan kita, datangi. Kita nggak tahu usia orang tua kita sampai kapan. Tidak akan membuat miskin ketika kita berbakti kepada kedua orang tua. Maka dari itu anak nasihatkan kepada anak pribadi dan Bapak Ibu semua, kebersamaan kita dengan anak-anak ini tidak lama. Bentar lagi anak perempuan kita akan dinikahi oleh orang lain. Dia akan meninggalkan kita. Anak laki-laki kita akan pergi menafkahi keluarga. Tidak akan lama bersama kita. Nikmatilah masa-masa kecil ini sebagaimana doa anak soleh. Rabbil firli, wahai Tuhanku, ampunilah dosaku, wali-walidayya, dan kedua orang tuaku, warhamhuma, dan sayangi mereka berdua. Apa sebab mereka berdoa kepada Allah agar menyayangi kita Bapak Ibu? Tidak lain karena kama rabbayani shaghira, sebagaimana mereka telah bersusah payah mendidikku sewaktu aku kecil. Inilah masa kecil yang emas, masa kecil yang tidak akan lama. Kita luangkanlah waktu Bapak Ibu. Seperti hari ini alhamdulillah bisa datang ikut kajian. Selagi tidak mengganggu, kita bawa ke masjid. Kebersamaan kita nggak lama Bapak Ibu. Kita nggak tahu
bisa jadi itulah hari terakhir kita bersama anggota keluarga kita. Jadi jangan sampai kita mengakhirkan untuk berbuat baik kepada orang tua, suami, istri dan anak keturunan. Baik, begitu Bapak ya, semoga sedikit menjawab dan berfaedah untuk kita. Sekiranya cukup kita tutup bersama dengan doa. Nanti jika ada bisa disampaikan ke Akbar, Ibu atau Pak Haji ya, insya Allah sangat berkenan membalas pesan-pesan dari Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu sekalian, kita doa bersama, menenangkan hati kita, menundukkan hati dan keinsyafan kita kepada Allah dengan keyakinan bahwa Allah Maha menjawab doa, bahwa kita hamba Allah yang lemah, yang sangat berharap bantuan dari Allah yang Maha Kuasa, yang Maha Kaya, yang Maha Lembut. Semoga apa-apa yang kita panjatkan di awal bulan Zulhijjah ini Allah berkenan menijabah. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba walidina warhamhum kama rabbawna shighara. Ya Allah yang Maha Pengampun, ampunilah dosa kami ya Allah. Maafkan segala kelalaian kami ya Allah. Maafkan kelemahan kami dalam beribadah kepada-Mu ya Allah. Maafkan segala kemaksiatan yang kami lakukan ya Allah. Ya Allah ya Allah, ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa kedua orang tua kami ya Allah. Ampuni dosa bapak ibu kami ya Allah. Bagi bapak ibu kami yang sedang sakit ya Allah, angkat penyakit mereka ya Allah. Beri kesembuhan kepada mereka ya Allah. Panjangkan umur kebaikan mereka ya Allah. Berikan kesempatan untuk berbakti kepada mereka ya Allah. Ya Allah ya Rahman, bagi orang tua kami yang telah wafat mendahului kami, jadikan kubur mereka ya Allah taman dari taman surga ya Allah. Jadikan kami anak yang soleh selalu ingat mendoakan mereka. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Ampuni ya Allah jika selama ini ada lisan-lisan kami yang menyakiti hati mereka ya Allah. Masih teringat jelas dalam ingatan kami bagaimana kasih sayang orang tua kami kepada kami ya Allah. Karuniakanlah kami anak keturunan ini juga menyayangi kami ya Allah. Rabbana hab lana minas sholihin. Ya Allah karuniai kami anak-anak yang saleh. Pasangan anak keturunan yang menjadi penyejuk mata kami ya Allah. Ya Allah ya Rahman, kumpulkan kami dengan keluarga kami, dengan orang-orang yang kami cintai di dunia dan di surga kelak. Ya Allah, jauhkan hati kami dari rasa iri dengki kepada saudara-saudara kami. Jauhkan rasa iri dan dengki dari hati kami terhadap saudara-saudara kami. Ya Allah, satukan kami dalam ketaatan. Rabbana zalamna anfusana wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah, berkahi tempat ini menjadi tempat yang berkah untuk pendidikan anak-anak kami. Ya Allah, mampukan yayasan Sabiqah Rasyad ini untuk menjadi yayasan yang lebih baik. Ya Allah, mungkin kami tak banyak dapat membantu yayasan ini, tapi atas kuasa-Mu ya Allah, jadikan yayasan ini menjadi sumber berkah bagi pendidikan anak-anak kaum muslimin. Ya Allah ya Rahman, mampukan para ustaz-ustazah di yayasan ini untuk mendidik putra-putri kami dengan baik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah ya Rahman, setelah Engkau memberikan hidayah atas hati kami,
Genggam tangan kami dalam hidayah-Mu ya Allah. Berikan keistiqomahan kami menjadi hamba yang saleh ya Allah. Jangan biarkan kami sendirian dalam menjalani hidup ini ya Allah. Berat beban yang kami jalani ya Allah, tapi kami yakin atas kuasa-Mu tidak ada yang tidak mungkin dapat kami lakukan. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang dapat saya sampaikan. Lebih